Teruntuk dirimu yang sedang mengerjakan skripsi, jangan ada kata nanti. Kadang keberhasilan sudah ada di depan mata saat hati dan pikiran ingin menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kamu yang baru pertama kali nonton channel video ini, perkenalkan, namaku Edit. Aku mempunyai visi memperbaiki diri sendiri dan orang lain secara bersamaan. Kemarin ada yang menghubungi aku, jadi beliau ini minta dibuatkan motivasi menyelesaikan skripsi. Beliau itu kuliah mengajar di 2 tempat, pagi sekolah dasar, kalau sore di TK Quran. Sudah sampai skripsi dan ketika ditanya ternyata kendalanya adalah bentrok atau tidak bisa memanajemen waktu. Sekali lagi aku ingatkan, aku mompreneur, ibu rumah tangga, bukan ahli motivasi, bukan ahli manajemen waktu. Di sini kita sama-sama belajar ya teman-teman. Jadi hari ini tema yang diangkat yaitu pejuang skripsi, kerjakan skripsimu tiap hari tanpa nanti dan tanpa tapi. Satu hal yang perlu kamu ingat buat para pejuang skripsi, kamu harus bersyukur karena kamu diberi kemampuannya oleh Allah untuk kuliah. Sementara di luar sana banyak orang yang menginginkan untuk kuliah atau bahkan membutuhkannya tapi mereka tidak bisa gitu kan. Bersyukur, alhamdulillah dipilih sama Allah bisa kuliah. Itu artinya Allah tuh percaya sama kamu punya kemampuannya, baik secara finansial, secara kecerdasan, secara manajemen waktu. Allah percaya kalau kamu tuh mampu, atau Allah tuh pengen nitipin ilmu kepadamu nanti buat untuk mencerdaskan orang-orang di sekitarmu. Atau Allah pengen kamu lebih bermanfaat lagi buat orang banyak, lebih banyak lagi gitu kan. Nah, Allah tahu kok kemampuan kita. Kadang kitanya aja nih yang kurang percaya diri, atau kadang kitanya masih males. Untuk kasus pejuang skripsi yang ini mungkin masih mempunyai mindset, ngapain harus diselesaikan skripsinya, nggak selesai pun aku ngajar kok di 2 tempat, aku udah dapat gaji kok. Mungkin masih mempunyai mindset seperti itu. Jadi pejuang skripsi yang satu ini masih berada di comfort zone atau zona nyaman. Jadi kalau definisi comfort zone itu zona dimana kamu membiarkan kecerdasanmu terkurung dalam tubuhmu yang pemalas. Masya Allah ya. Atau kita biasanya disebutnya, jadi kita punya kecerdasan nih tapi terkurung di tubuhmu yang pemalas. Itu definisi comfort zone. Atau kita biasa sebutnya dengan mager zone. Mager zone adalah zona dimana kamu istirahat sementara kamu belum lelah, atau kamu bergerak tapi jalan di tempat. Itu definisi comfort zone. Jadi keluar dari comfort zone, keluar dari zona nyaman, keluar dari mager zone gitu kan. Gali lagi why-nya, gali lagi alasannya, gali lagi kenapa dulu mau kuliah. Apakah alasan pertama apakah cuma mau dapat gelar? Atau alasan kedua mau membahagiakan orang tua? Atau alasan yang ketiga, kita pengen nih lebih bermanfaat lagi buat orang di sekitar kita, buat orang lebih banyak lagi. Atau kita tahu banget nih alasannya karena kita tuh muslim, jadi setiap muslim tuh wajib hukumnya untuk menuntut ilmu. Gali lagi why-nya, gali lagi alasannya kenapa dulu memilih kuliah. Karena aku yakin kalau kita punya alasan yang kuat, insya Allah ada 1001 cara kok untuk menyelesaikan skripsi ini gitu. Meraih gelar adalah dambaan untuk setiap mahasiswa, tapi kita tahu untuk meraih gelar kita harus menyelesaikan skripsi. Sementara menyelesaikan skripsi itu tidak semudah kita membalikan telapak tangan gitu kan. Gak heran banyak mahasiswa yang tertekan, akhirnya nemuin jalan buntu dan malas untuk menyelesaikan skripsinya dengan berbagai alasan. Salah satunya gak ada waktu. Nih, ini ada 7 tips untuk memberikan semangat mengerjakan skripsi gitu kan. Yang pertama, buat janji dengan orang yang kita cintai, bisa dengan pasangan, bisa dengan anak, bisa dengan orang tua atau keluarga. Nanti aku janji ya skripsiku selesai bulan ini tahun segini gitu kan. Karena dengan membuat janji itu membuat kita bertanggung jawab atas apa yang kita ucapkan. Selain itu juga keluarga nanti akan memberikan semangat kepada kita, memberikan api semangat lah. Kalau kita tuh api semangatnya udah padam, nanti dia ngasih semangat, inget loh kamu janji sama kita bulan ini tahun segini kamu selesai skripsi loh gitu. Satu. Yang kedua, datang ke wisuda teman kita. Alasannya yang pertama memberi semangat dan memotivasi kita untuk menyelesaikan skripsi kita. Dia juga dikasih waktunya sama kok sama Allah 24 jam, gak mungkin dia lebih gitu kan. Dia punya waktu yang sama 24 jam, punya mata, tangan, dan kaki yang sama dengan kita. Kalau dia bisa, insya Allah kita juga bisa. Dan satu lagi, jangan lupa tadi, kita mungkin mau dititipin Allah ilmu nih, buat bisa bermanfaat buat orang banyak. Balik lagi yang kata tadi ya. Yang ketiga,
Pilih tempat yang nyaman untuk mengerjakan skripsi. Mungkin selama ini karena PPKM jadi ngerjainnya di rumah aja, bosen, jenuh gitu kan. Cari tempat di luar sana, bisa ke perpustakaan atau toko buku gitu kan. Mungkin kalau kita dapet suasana baru, ketemu orang baru, sama-sama nih pejuang skripsi, kita saling memberi semangat, saling menguatkan. Yang keempat, buat deadline. Target tuh penting banget. Kita perlu nih bikin rencananya yang detail banget. Hari ini mau ngerjain apa, besok mau ngerjain apa, minggu depan mau selesai bab berapa, tanggal segini aku mau ketemu dosen gitu kan. Karena dengan buat to-do list gitu, kita jadi lebih terarah dan gak buang-buang waktu. Jadi perlu banget kita buat deadline. Yang kelima, banyak berkumpul dengan orang-orang para pejuang skripsi. Tujuannya apa? Sama, untuk memberikan semangat, untuk menguatkan. Kalau si A nggak ada, si A nggak ada, yuk kita samperin yuk, kenapa gitu kan gitu. Terus yang keenam, ingat orang tua. Ini kayaknya alasan yang paling kuat deh. Mungkin untuk kasus ini, pejuang skripsi yang ini tuh dia biaya sendiri, jadi nggak terlalu berat di orang tua. Tapi ingat, kita kasih kebahagiaan ke orang tua, kita nggak pernah tahu umur orang tua kita sampai kapan. Insya Allah kalau dengan alasannya untuk membahagiakan orang tua, lebih kuat lagi untuk mengejarnya, menyelesaikannya. Dan saya yakin banget doa orang tua tuh nggak pernah putus buat anak-anaknya. Minta doa orang tua buat kita gitu kan. Yang ketujuh, kurangi main dan nongkrong. Mungkin saat ini main dan nongkrong nggak terlalu ini ya. Scroll sosial media atau mager gitu kan. Hindari hal-hal kayak yang menghambat kita untuk menyelesaikan skripsi gitu kan. Nah, itu tadi 7 tips untuk menyelesaikan skripsi. Untuk membangkitkan semangat menyelesaikan skripsi. Mau dikasih 7 tips 7, puluhan, bahkan ratusan, tapi kalau kitanya nggak bergerak, kitanya nggak mau berubah, percuma gitu kan. Karena nggak ada yang bisa memotivasi kita selain diri kita sendiri. Jadi orang lain tuh mau ngasih apa kalau kitanya belum mau berubah, ya nggak ada. Hitung mundur, 5, 4, 3, 2, 1, go! Gerak, kerjakan skripsinya. Untuk diriku, untuk mengupgrade ilmu yang aku punya. Yang kedua, untuk orang tuaku, untuk membahagiakan mereka. Yang ketiga, untuk agamaku, untuk jalan dakwah aku, untuk bisa bermanfaat buat orang banyak. Ingat, the winner and the loser. The loser dia akan mencari alasan untuk tidak menyelesaikannya, dan the winner dia akan mencari peluang untuk menyelesaikannya. Wanita berpendidikan bukan untuk menyaingi laki-laki, tapi wanita berpendidikan untuk mencetak generasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.